Good morning, students. Let me check attendance. Adakah yang tidak masuk? No, kompromis. Umrah. Jauh sekali ya, tiba-tiba sudah umrah. Masya Allah. Insya Allah. Ada lagi yang tidak masuk. Adit. Kenapa? Adit. Adit. Sakit apa? Semoga dia cepat sembuh ya. Kemarin saya sudah memberitahu kalian bahwa kita hari ini akan belajar apa? Naratif teks. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak naratif teks itu apa? Cerita. Kayak cerita apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Okay, so narrative text is a type of text that tells a story, recount a series of events in sequence or chronologically, and has an interconnected structure. It aims to entertain the reader and is usually imaginative or fictional. Examples are novels, short story, fairy tale, and folk tale. Terus ada yang tahu jenis-jenisnya itu apa saja? Sudah ada yang tahu? Tidak, Miss. Belum tahu, Miss. Nah, jadi jenis naratif teks itu pertama ada fairy tale, yang kedua ada legend, mythos. Nah, isinya itu bisa berupa biografi atau personal experience. Nah, kalau di dalam naratif teks itu isinya ada apa saja biasanya? Dalam cerita itu ada apa saja isinya biasanya? Ya, betul. Ya, betul. Oke, good. Okay, so text structure first orientation, introducing the character, time, and place of the event. Second, complication. Complication is the emergence of conflict or problem experienced by the character. It can be one or several complications. Third is resolution. Resolution of the problem can end happily or sadly. Last, reorientation. Reorientation is closing of the story. Sometimes it contains a conclusion, character reflection, or a moral message, either implicitly or explicitly. Nah, ya, jadi untuk orientation itu di sini dia menerangkan misalnya itu isinya itu memperkenalkan ada karakter, juga settingnya, tempat, dan juga waktunya, juga situasinya. Nah, kalau untuk di communication itu biasanya isinya ada problem atau konfliknya di situ. Nah, untuk resolution itu biasanya untuk ininya solusi dari problemnya itu. Jadi ini kayak endingnya gitu. Nah, untuk ending itu bisa jadi happy atau juga bisa jadi sad. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ini gambar apa? Ada yang bisa menggambar ini? Gambar ini menceritakan tentang gambar apa? Tidak. Beda apa? Maling. Apa? Maling undang. Yes. Betul. Oke. Oke, jadi kalian nonton filmnya dulu ya. Oke, jadi kalian menonton video dulu. Di sini ada cerita kalian juga.
yang ada di tadi seperti orientasinya itu apa, terus juga karakternya siapa saja. Next, so I want you guys to read the story. Adakah yang ingin mengajukan diri membaca? Yang mana nih? Dimulai dari sini Sampai titik. aku. Once upon a time, in a small village by the sea in West Sumatra, lived a poor widow and her only son, Malin Kumar. Selanjutnya siapa yang membaca? They lived a simple life. Mali was a kind boy who always helped his mother. One day, Mali asked for permission to go on a trip of emergency. Mother, I want to change our life, he said. Also said, his mother let him go. Jadi dari cerita ini adakah kosakata yang kalian baru tahu atau baru dengar? Malin. Oh yes. Itu kan merchant. Ya. Nah, mari kita makan bersama-sama ya. Ya, siap, Mem. Oke, Mem. Terus kayak apa itu artinya? Pada suatu ketika. In a small village, apa itu artinya? Di desa Dari desa Besi in West Sumatra, apa itu artinya? Di Pulau di lautan Sumatera Barat. di pulau Sumatera. Oh, dekat dengan lautan Sumatera Barat. Nggak tahu, Miss. Di pada suatu ketika di sebuah desa kecil di tepi laut di Sumatera Barat hiduplah seorang janda miskin dan satu-satunya putra yaitu Malin Kundang. Nah, Malin Kundang adalah anak yang baik yang selalu membantu ibunya. Jadi suatu hari Malin Kundang itu izin kepada ibunya untuk pergi berlayar. Jadi pelajaran dari cerita ini apa, anak-anak? Tidak boleh durhaka. Ya. Harus patuh terhadap orang tua, Miss. Betul. Nah, oke. Jadi ini ada tugas untuk kalian. Jadi tadi berdasarkan cerita tadi, kalian membuat mind mapping dengan pertama itu unsurnya ada titelnya, ya, judulnya itu apa, setting, problem. Nah itu ditulis membuat sesuai seperti ini, bisa atau juga bisa ya intinya terserah kalian yang bikin mind mappingnya seperti apa ya. Di sini, Miss. Homework. Di sini, ya.
Oke, karena waktunya tidak cukup, jadi untuk tugasnya tadi bisa dikerjakan di rumah ya. Yes, Miss. Yes, Miss. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kemarin ada tugas nggak anak-anak? Yes, Miss. Gimana tugasnya? Susah atau tugas dari kalian? Easy. Sedikit susah kan? Susahnya di bagian mana? Pada. Nah, oke, jadi hari ini mari kita mengulas kembali pelajaran kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa? Mari Bunda. Nah, untuk tempatnya Semarang Sunda itu terjadi di mana? Betul. Nah, di cerita tersebut karakternya ada siapa saja nih? Malin ibunya. Istrinya. Ada. Terus problemnya apa di sana? Di cerita tersebut? Berapa? Tidak patuh. Tidak mengakui ibunya. Ya, Malu. nah, untuk pertemuan kali ini, penugasannya itu writing ya. So I want you guys to make one story, narrative text is up to you. Itu kalian mau yang legenda atau mitos atau apa, berdasarkan unsur-unsur narrative text ini ya. Kalian mau mengerjakan sendiri atau Kok sama kamu? Oke, good job untuk kalian semua. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Oke, dadah anak-anak. Bye.